Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di podcast kali ini. Saya akan membahas tentang upaya sektor pertanian Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Sebelum itu perkenalkan, saya Desy Ayu Ramawati, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Negara kita tercinta Indonesia yang dikenal kaya akan sumber daya alam, namun sebagian besar masyarakatnya ada di bawah garis kemiskinan. Sumber daya pertambangan, sumber daya hutan, sumber daya plasma nutfah, dan sumber daya di dalam lautan. Tak terbayangkan kekayaan masih tersimpan di dalam bumi Indonesia, yang ada di lautan baik di permukaan atau di perut bumi. Tak terbayangkan jutaan bahan tambang seperti timah, emas, perak, tembaga, dan bahan tambang lain. Jutaan ton ikan dan sumber protein hewani lain, serta jutaan ton minyak dan kekayaan lain yang masih belum digali. Kelebihan lain selain sumber daya alam yang melimpah, negara kita dianugerahi dengan letak wilayah yang strategis dengan iklim tropis yang memungkinkan radiasi matahari diterima sepanjang tahun. Suhu di Indonesia yang sangat optimal sangat baik bagi pertumbuhan tanaman. Hampir segala jenis tanaman yang ada di wilayah dunia lain dapat tumbuh di tanah Indonesia ini. Bahkan ada pepatah yang bilang bahwa tongkat yang ditanam di atas bumi Indonesia pun akan dapat menjadi pohon karena kesuburan tanahnya. Wah, luar biasa bukan? Pada saat ini, negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang masih melanda dan tak tentu kapan berakhir, membuat sektor pertanian untuk tetap siaga dalam menjamin ketersediaan pasokan pangan yang merata dan tetap terjangkau. Akibat wabah COVID-19 yang melanda hampir di seluruh wilayah di bumi ini, menyebabkan gejolak yang sangat signifikan di berbagai sektor utama penunjang kehidupan. Salah satunya sektor pertanian. Di tengah pandemi COVID-19 yang terus melanda ini, membuat sejumlah aspek di usaha pertanian terkena dampaknya. Negara Indonesia memiliki keuntungan di bidang sektor pertanian pada saat pandemi COVID-19. Untungnya pertanian Indonesia khususnya pada sektor pangan, hampir lebih 70% merupakan pertanian rakyat. Pertanian rakyat ini bertahun-tahun telah mandiri dan independen, bebas dari ketergantungan teknologi dan modal. Dengan model pertanian rakyat ini, setidaknya cadangan pangan masyarakat yang ada di masyarakat masih akan tetap terjaga selama petani tetap menanam. Atas fakta itu, yang perlu diupayakan adalah memberikan stimulus kepada petani dan jaminan pembelian atas produk atau komoditas yang dihasilkan. Karena di beberapa daerah komoditas pertanian harganya cenderung menurun dan sepi permintaan sebab dari ribuan restoran dan rumah makan yang tutup atau mengurangi kapasitasnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan keyakinannya bahwa Republik Indonesia dapat melewati masa pandemi ini, bahkan keluar menjadi bangsa pemenang, khususnya untuk sektor pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo percaya kondisi ini bisa menjadi momentum memperkuat kemandirian pangan nasional. Saat ini, menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, semua insan pertanian harus tetap bekerja dengan semangat tinggi dan tangguh untuk mewujudkan kemandirian pangan. Kita menemukan tenaga ekstra keras, pemikiran-pemikiran out of the box, serta kerjasama yang semakin erat. Saatnya para petani, penyuluh, peneliti, akademisi, swasta,
dan pelaku sektor pertanian lainnya untuk menjadi pahlawan bagi bangsa dan negeri ini dengan semangat kebersamaan. Demikian podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan semangat terus bagi para petani maupun peternak di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.